Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bae. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, khususnya dalam soal-soal cerita dalam soal bangun ruang. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa berikan komen, berikan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan untuk video-video yang berikutnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, ini kita akan memulai soal-soal cerita bangun ruang. Ini biasanya banyak masuk dalam ujian-ujian nasional ataupun dalam tes masuk SMA, juga untuk tes-tes ke perguruan tinggi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini untuk soal nomor 1. Jika luas permukaan bola 100 cm, ini ada bola di dalam tabung ya. Bola dalam tabung seperti ini. Nah, luas permukaan bola ini 100 cm, maka tentukanlah luas selimut tabung dan juga tentukan luas permukaan tabung ya. Nah, selanjutnya anak-anak, jari-jari bola itu adalah R. Jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung adalah R. Kemudian tinggi tabung itu 2R. Kita lihat 2 kali jari-jari ini, tinggi tabung ini. Kemudian luas bola itu adalah 4 kali luas lingkaran atau 4 PR kuadrat. Berarti 100 itu adalah luas permukaan bola sama dengan 4 PR kuadrat, di mana untuk PR kuadrat saja, jadi PR kuadrat itu adalah luas alas tabung ya, 2 PR kuadrat ada luas alas dan tutup maksudnya ya. Luas alas dan tutup tabung itu adalah 2 PR kuadrat sama dengan 50. Nah, selanjutnya luas selimut tabung itu adalah 2 PR kali T ya, di mana T adalah 2R. Maka luas selimut tabung itu adalah 2 PR, T-nya diganti dengan 2R. Maka dia akan menjadi 2 kali 2 PR kuadrat. Ini adalah luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung akan menjadi 2 kali luas alas tabung ya. Maka ini 2 PR, ini luas alas dan tutup ya maksudnya. Luas alas dan tutup. Nah, ini jadinya 2 kali 2 PR kuadrat. Berarti tinggal kita kalikan bahwa luas selimut tabung itu adalah 2 kali 50. Kenapa 50? Karena 2 PR kuadrat sama dengan 50. Dapatlah luas selimut tabung ya. Jadi luas selimut tabung adalah 100 ya. 100 cm bujur sangkar. Selanjutnya luas permukaan tabung adalah luas alas ya, ditambah luas tutup, maksudnya alas dan tutup itu sama. Kemudian ditambah dengan luas selimut tabung. Atau ada yang mengatakannya 2 kali luas alas ya. Nah, tapi di sini maksudnya luas alas adalah alas dan tutup. Maka tinggal dijumlahkan, luas alasnya tadi 50, luas selimut adalah 100, maka luas permukaan tabung adalah 150 cm bujur sangkar. Nah, pelan bila bola ada di dalam tabung seperti yang tampak dalam gambar ya. Jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung dan tinggi tabung sama dengan diameter bola. Maka luas permukaan bola itu sama dengan luas selimut tabung. Nah, itu catatan yang perlu Anda catat ya. Selanjutnya nomor 2, lihat seperti gambar ini. Ke dalam tabung berisi air 30 cm, dimasukkan 3 bola besi yang masing-masing berjari-jari 7 cm. Jika diameter tabung 28 cm, maka tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 3 bola besi adalah. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak sekalian. Nah, misalnya tabung ini kita isi air seperti ini sampai 30 cm. Kemudian kita masukkan bola ini, satu bola
airnya pasti tinggi. Tingginya itu seluas permukaan alas tabung ya. Kemudian dimasukkan bola berikutnya, pasti akan meninggi lagi. Dimasukkan bola berikutnya akan tinggi lagi. Nah, yang ditanya, tinggi air setelah dimasukkan 3 bola. Jadi yang tanda panah ini dulu yang kita cari, kira-kira berapa tinggi kenaikan air dulu. Nah, tinggi kenaikan air ini anak-anak pastilah volume bola. Karena bola ini sebegitu bola ini masuk, maka air ini akan naik dan luasnya air tetap seluas alas. Maka ketinggian air ini adalah volume ketiga bola ini dibagi luas alas. Karena dia setiap dia masuk ya, dia akan menyebar lebar selebar luas alas ya. Maka kita cari dulu ya. Nah, tinggi air mula-mula itu 30 cm. Kemudian tinggi kenaikan air setelah dimasukkan bola itu sama dengan volume bola dibagi luas alas tabung. Nah, kalau di sini karena dia 3 bola ya. Jadi tinggi kenaikan air itu volume 3 bola dibagi dengan luas alas tabung. Nah, sehingga 3 dikali 4/3 pi kali 7 kali 7 kali 7 karena jari-jarinya 7. Kemudian dibagi 2 pi kali 14 kali 14 karena jari-jari tabung adalah 14. Kemudian kita ambil penyederhanaan itu. 3 dibagi 3 ya, tinggal 4 berarti di atas. Kemudian pi dengan pi kita sederhanakan. Kemudian 7 dengan 14 berarti 2. Kemudian 7 dengan 14 berarti 2 ya. Kemudian 4 dengan 2 berarti di atasnya adalah 2. Berarti yang kita lihat tinggal 2 kali 7 ya dibagi berapa ini? 4 ya. Nah, jadi di atasnya adalah 14, kemudian di bawahnya 4. Berapa 14 dibagi 4? 3,5. Atau boleh juga kalau mau tadi sederhanakan 2 dibagi 2 habis. Tinggal 7 dibagi 2. Boleh juga ya. Nah, jadi tinggi kenaikan air yang tinggi ini saja itu 3,5. Sedangkan yang sudah ada 30. Maka tinggi sekarang ini adalah ya. Jadi yang ini tadi 3,5 ini 30. Maka tinggi sekarang itu adalah 30 ditambah 3,5 berarti 33,5 cm. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Mudah kan? Yang penting Anda pahami adalah ini. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Sebuah drum berbentuk tabung dengan jari-jari 70 cm dan tinggi 1,5 meter ya. Penuh berisi minyak goreng. Minyak goreng tersebut akan dituangkan ke dalam botol kecil yang berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Maka banyaknya botol kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh minyak goreng itu adalah. Nah, kita lihat jari-jari drum kita katakan R1 70, kemudian tinggi drum itu 1,5 meter atau 150 cm. Kemudian jari-jari botol itu 14 cm, tinggi botol atau T2 sama dengan 25 cm. Kemudian banyaknya botol kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh minyak goreng. Misalnya disebut N itu adalah. Nah, sekarang kita jawab bahwa banyaknya botol kecil yang diperlukan adalah volume drum itu dibagi volume botol. Itu yang penting kita pikirkan ya. Dia konsepnya adalah volume drum dibagi volume botol. Nah, tinggal kita operasikan banyaknya botol kecil. Nah, volume drum itu adalah PR1 kuadrat T, kemudian dibagi dengan volume botol itu adalah PR2 kuadrat T2. Nah, tinggal anak-anak kita masukkan nilai-nilainya. R1 tadi adalah 70 dikali 150 tuh. Kemudian dibagi dengan pi kali 14 kali 14 kali 25. Tinggal kita sederhanakan. Pi dengan pi habis dibagikan pi ya.
70 dibagi 14 itu adalah 5. 70 dibagi 14 adalah 5. Nah, sekarang di sini ada ini sebenarnya 5 kali 5 dibagi 25. Berarti dia tinggal ini ya. 5 kali 5 25. Ini dikali 150 dibagi 25. Berarti tinggal 150 botol ya. Nah, jadi banyaknya botol kecil yang diperlukan adalah 150 botol. Nah, perhatikan anak-anak ya, kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya di sini bahwa banyaknya botol yang diperlukan itu adalah volume derum itu dibagi dengan volume botol. Ini yang harus Anda pahami. Kemudian cara menyelesaikan ini ya. Kalau ini harus ngerti. Ini bisa disederhanakan pi dibagi pi tadi ya. 70 dibagi 14, 70 bagi 14. Kalau mau langsung tadi ini 25 dibagi 25. Berarti 1 tinggal 150. Sekarang soal nomor 4. Sebuah tabung berjari-jari 3,5 dan tinggi 10 cm. Jika jari-jarinya diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 1,5 kali, maka tentukan perubahan volumenya. Nah, yang ini perubahan volume anak-anak sekalian. Ya. Jadi R1 3,5, T1 adalah 10, kemudian R2 3,5 dikali 2 ya. Berarti dia 7 cm. Ya, R2-nya karena dia diperbesar 2 kali, berarti dikalikan 2. Kemudian T2-nya itu diperbesar 1,5 kali. Ya, ini T2, ini T1, ini R1, R2 diperbesar 2 kali. Berarti R1 kali R2. Ini sama dengan 7 ya. T2 ini 1,5 dikali 10 karena tingginya diperbesar 1,5 kali. Nah, selanjutnya kita tinggal kalau volume 1 itu adalah pi R 1 kuadrat T. Jadi kalau kita mau langsung hitung seperti ini. Ini pi 22/7 ini R kuadrat tadi kali 10 ya. Karena T-nya 10. Maka bisa dihitung bahwa ini adalah 385. Kemudian yang P2 volume yang kedua setelah diperbesar ini adalah 22/7 kali 7 kali 7 kali 15. Kalau bisa nih 7 bagi 7 ya. 1, 22 kali 7, 154 dikali 15 ya. 2310. Nah, perubahan volume itu hanya P2 dikurang P1. Itulah besarnya perubahan ya. Nah, P2-nya 2310, sedangkan P1-nya adalah 385. Ini tinggal kita kurangkan saja. Nah, anak-anak yang perlu Anda pahami di dalam persoalan ini adalah perubahan volume ini. Ini perubahan volume ya. Perubahan volume ini adalah volume akhir dikurang volume awal ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Ini dulu pernah di ujian nasional juga ya. Soal seperti ini. Sebuah gelas berbentuk kerucut dan berisi jus buah naga setengahnya, yaitu sebanyak 20 cm kubik. Jika diisi penuh, berapa volume gelas ini? Jadi kalau kita buat itu ya, ada jus naga diisi setengahnya seperti itu. Nah, kalau diisi penuh berapa dia? Nah, maka kita anak-anak volume kerucut kecil yang buah naga ini ya, yang merah itu sepertiga pi R kuadrat T. Nah, jadi 20 itu adalah sepertiga pi R kuadrat T, itu yang 20 volume kerucut kecil. Nah, kerucut besar itu seluruhnya sama dengan kerucut kecil yang diperbesar 2 kali. Nah, karena
Ini katanya separuh tadi. Jadi tinggi ini 2 kali tinggi ini ya, tinggi kerucut kecil. Karena dia separuh katanya. Separuh itu adalah setengah ya. Nah, setengah kan ini sudah dituliskan setengah. Ini setengahnya. Berarti jarak dari puncak sini ke bawah sini itu 2 kali merah ini. Ya. Maka ini sama dengan sebenarnya kalau kita belajar di konsep kesebangunan, maka ini akan sama dengan tinggi kerucut besar ini akan 2 kali tinggi kerucut kecil. Jari-jari kerucut besar ini akan 2 kali jari-jari kerucut kecil. Nah, itu yang perlu kita pahami. Sehingga dalam menjawab soal ini tinggal sepertiga ini R-nya dikalikan 2 karena 2 kali tadi. Ya, yang ini saja R kalikan 2. Kemudian T juga dikalikan 2 karena semuanya 2 kali. Maka kita akan menemukan di sini sepertiga pi ini kalau dikuadratkan 2 ini jadi 4, R-nya tetap R kuadrat. Kemudian T, berarti di sini tinggal ada 4 kali 2 ini. Nah, maka dia 3 pi R kuadrat T sama dengan 8. 3 pi R kuadrat T dikali 8. 3 sepertiga ya, maaf. Sepertiga pi R kuadrat T dikali 8 itu adalah volume kerucut besar. Nah, sepertiga pi R kuadrat T ini adalah di sini adalah 20. Berarti ini adalah tinggal volume besar ini adalah 20 dikali 8 ya. Sama dengan 160 cm kubik. Nah, anak-anak yang perlu kamu pahami ini, kata-kata di sini ada setengah ya. Berarti ini diisi setengah, tadi separuh, berarti tinggi ini adalah 2 kali kerucut yang merah. Ya. Jadi sesuai dengan kesebangunan, konsep kesebangunan, maka tingginya ini akan 2 kali. Kalau tingginya 2 kali, maka jari-jarinya juga akan 2 kali. Nah, oke, selanjutnya ini nomor 6. Volume sebuah tabung 25 cm kubik. Jika jari-jari diperbesar 2 kali dan tinggi diperbesar 3 kali, tentukan volume tabung setelah diperbesar. Ini juga kemarin adalah soal ujian nasional. Nah, bagaimana anak-anak mengerjakannya ya? Yang penting kamu ingat volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi atau pi R kuadrat kali T. Nah, volume tabung setelah diperbesar seperti hampir sama dengan soal nomor 5 tadi. Ini diperbesar 2 kali katanya. Ya, sedangkan T diperbesar 3 kali. Maka kita akan menemukan ini 4 pi R kuadrat 3. Berarti dia akan menjadi 12 pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T ini tadi adalah 25 ya. Nah, berarti 12 dikali 25 sama dengan 300 cm kubik. Nah, ini. Nah, jadi volume setelah diperbesar itu adalah 300 cm kubik ya. Nah, soal nomor 7, perhatikan gambar kap lampu di bawah ini. Jika jari-jari lingkaran atas 7 cm dan jari-jari lingkaran bawah 14 cm serta lebar kap lampu yang ini itu 25 cm. Maka luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu ini adalah, nah, yang perlu kamu pahami bahwa luas kap lampu ini nantinya adalah luas selimut kerucut besar, hanya selimutnya saja ya. Luas selimut kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil. Itu yang harus kita pahami. Kemudian ya kita cari dulu selimut ini ya dengan menggunakan kesebangunan. Harusnya di sini adalah X misalnya per X plus 25 sama dengan 7 per 14. Karena ini anak-anak separuh dari ini. Separuh.
berarti yang di atas ini, yang kecil ini adalah separuh yang besar itu. Saya diikuti ini pakai ke sebangunan. Karena jari-jari ini separuh dari jari-jari yang besar, maka garis pelukis yang kecil ini akan separuh dari garis pelukis yang besar. Nah, berarti anak-anak biar dia 2 kali, berarti di sini harus ini kan 25. Jadi 25 per 50 akan sama dengan 7 per 14. Itu artinya separuhnya. Di saya untuk nyari S itu kita lewat menggunakan kesebangunan. Nah, kalau sudah dapat ya, jadi luas kap lampu itu berarti PRS besar dikurang PRS kecil. Nah, PRS besar itu adalah 22 per 7 kali 14. Tadi saya katakan di sini kali 50 ya. Karena dia 50 ini. Kemudian yang kecil 22 per 7 kali jari-jari kali 25 ya. Di sini 25. Ya. Ini 25, ini 50. Selanjutnya tinggal kita operasikan saja. Yang ini 14 dibagi 7, 2 kali 22, 44. Yang ini 50. Sementara yang ini adalah 7 ya, dibagi 7 habis ini 22 kali 25. Maka tinggal 2250 dikurang 550. Sama dengan 1650. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Nah, ini juga sering untuk soal ujian nasional anak-anak. Maka perlu diperhatikan, perlu dipahami ya. Jika sebuah kerucut akan dibuat dari sebuah lempengan seperti yang tampak di gambar ini, tentukan jari-jari kerucut yang terbentuk. Jadi ini ada sebuah lempengan ya. Lempengan di sini 270 derajat ya. Ini cuma 16 cm. Ini nanti akan dibuat. Ini merupakan selimut kerucut. Maka dia akan dibuat kerucut. Nah, kerucutnya tadi berapa jari-jarinya? Maka yang perlu kita pahami bahwa ini adalah sebenarnya 270 per 360 dari keliling lingkaran besar. Ya, ini kan lingkaran besar. Ini adalah 270 per 360 dari keliling lingkaran besar. Nah, itu kalau ini sudah jadi kerucut, maka panjang ini akan sama dengan keliling kerucut yang terbentuk ya, atau keliling alas kerucut yang terbentuk. Yang ini kalau dia sudah jadi kerucut. Kalau dia masih menjadi lempengan, ini dia adalah 22 per 7 per 360 kali keliling lingkaran ini, panjang ini. Tapi kalau dia sudah jadi kerucut, maka ini akan menjadi keliling keliling alas kerucut. Maka anak-anak selanjutnya tinggal ini kalau disederhanakan 3 per 4, ini 2 PR R besar, ini 2 PR R kecil ya. Ini keliling alas ya. Ini tadi 3 per 4 keliling lingkaran. Maka tinggal kita masukkan yang ini 3 per 4, ini 16 ya. R kecil ini yang belum kita cari. Selanjutnya tinggal ini 2pi dengan 2pi kita sederhanakan. Nah, tinggal 3 per 4 kali 16 sama dengan R. Maka R sama dengan 12. Jadi jari-jari jari-jari alas kerucut yang terbentuk adalah 12 ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa diikuti ya. Nah, selanjutnya kita lihat soal cerita berikutnya. Sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola akan dibuat dari aluminium. Jika diameter kubah 7 meter dan biaya bahan aluminium 60.000 per meter bujur sangkar, tentukan biaya yang diperlukan untuk membuat kubah tersebut. Nah,
diameter 7. Maka R-nya adalah 3,5. Kemudian luas kuba itu adalah setengah dari luas bola. Berarti setengah dari 4πr kuadrat. Berarti luas kuba itu cuma 2πr kuadrat ya. Atau 2 kali luas lingkaran. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. 2 dikali 22/7 kali 5 kali 3,5 kali 3,5 meter bujur sangkar. Maka didapatkan ini 2 kali 3,57, 7 dibagi 7, 1 kali 22, 22. Sisanya tinggal 35. Berarti 22 dikali 35. Berarti luas kuba itu adalah 77 meter. Biaya 1 meter 60.000, berarti tinggal dikalikan. Nah, maka jawabannya ya 4.620.000 rupiah. Jadi inilah biaya yang diperlukan untuk membuat kuba. Nah, selanjutnya ini soal ini ya, perhatikan gambar berikut. Sebuah lilin yang tampak seperti gambar di bawah ini. Ini juga pernah untuk soal ujian nasional ya. Jika lilin akan terbakar habis 1 cm kubik setiap 5 menit, tentukan berapa lama lilin ini akan habis terbakar. Nah, anak-anak sekalian, ini cuma 2 cm ya lilin ini. Berarti diameternya 2 cm, berarti jari-jarinya 1. Tingginya cuma 12 ya, sesuai dengan tinggi pada umumnya lilin. Kemudian tinggi yang puncak ini kebetulan di sini adalah 3. Nah, selanjutnya kita cari volume lilin ya. Jadi volume lilin adalah volume tabung ditambah volume kerucut. Di bawahnya tabung, di atasnya kerucut. Nah, volume tabung itu 3,14 kali jari-jari ya, kali jari-jari. Jari-jarinya cuma 1 meter ini. 1 cm karena diameternya 2. Berarti jari-jarinya 1. Nah, sedangkan kerucut juga di sini adalah jari-jarinya 1 ya. Kemudian tingginya 3. Maka dia sepertiga dikali ini. Sepertiga kan volume kerucut sepertiga PR kuadrat T ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, yang ini tinggal kamu kalikan. Kalau yang ini sepertiga dibagi 3 habis. Berarti tinggal 3,14 kali 1. Ya. Maka dia 3,14. Maka dia volume lilin ini 40,82 cm. Nah, setiap 1 cm 5 menit. Setiap 1 cm. Nah, ini ada 40,82 yang hampir 41 cm. Berarti lamanya dia akan habis yaitu 40,82 dikali 5 cm. Maka dia akan habis dalam waktu 204 menit 4,1 menit ya. 204,1 menit. Kalau mau dijadikan jam tinggal dibagi 60 ya. Tinggal dibagi 60. Nah, kalau dibagi 60 dia akan didapatkan 3,40 jam ya, atau 3,4 jam ya. Nah, kalau 3,4 jam hampir 3 jam setengah ya. Jadi lamanya lilin ini terbakar dia selama 3 jam lebih 3 jam, 4 ya. Kalau mau dijadikan menit lagi yaitu 4/10 kali 6. Berarti 24 ya. 24 menit. 3 jam 24 menit ya kalau mau dimenitkan lagi. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Untuk menguji kemampuan Anda silakan menjawab soal-soal ini. Soal-soal ini saya buat hampir persis sama dengan yang tadi. Hanya saya ubah angka-angkanya saja. Dan dari 10 soal, saya cuma ambil 5 dari contoh tadi. Ini ada 5 soal. Silakan Anda kerjakan.
untuk menguji apakah Anda mengerti atau tidak di dalam soal-soal cerita ini. Anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kamu dan akan menambah mudah bagi kamu untuk belajar. Anak-anak, kami ingatkan tetap semangat dan carilah ilmu setinggi mungkin dan sebanyak mungkin. Walaupun dalam keadaan pandemi, Anda tetap harus berpikir Anda harus sukses, ya. Karena ilmu di dalam YouTube ini ternyata banyak. Yang penting Anda semangat dan Anda nonton dengan yang berulang-ulang supaya Anda bisa paham. Anak, selamat bekerja, semoga sukses dan semoga menjadi anak-anak yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.